Assalamualaikum Sobat Elektro, jumpa kembali di channel Belajar Elektro. Di video kali ini, kita akan belajar satu komponen elektronika yang mempunyai pengaruh luar biasa terhadap perkembangan perangkat elektronika, yaitu komponen transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Komponen ini merupakan salah satu penemuan terpenting abad ke-20 dan menjadi dasar dari hampir seluruh perangkat elektronik modern. Namun, kita khususkan di video ini, kita akan bahas satu jenis transistor, yaitu transistor bipolar. Transistor bipolar merupakan jenis transistor yang paling umum digunakan. Transistor ini memiliki 3 buah terminal atau kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Selanjutnya, kita akan bahas transistor bipolar lebih dalam lagi, yaitu kita akan belajar lambang dan simbolnya, strukturnya, tipenya, cara kerjanya, fungsinya, dan contoh rangkaiannya. Lambang suatu komponen biasanya kita jumpai pada papan PCB. Lambang ini berfungsi sebagai identitas jenis komponen. Dan untuk lambang komponen transistor adalah huruf Q. Selain itu, transistor bipolar juga memiliki simbol. Ada 2 simbol untuk tipe transistor bipolar, yaitu NPN dengan arah panah keluar dari B atau basis dan PNP dengan arah panah masuk menuju B atau basis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tipe transistor bipolar ada 2, yaitu NPN dan PNP. Apa perbedaannya? Pada tipe NPN, NPN sendiri singkatan dari negatif, positif, negatif. Maksudnya, tipe transistor ini terdiri dari 3 bahan semikonduktor yang ditumpuk, yaitu material tipe N, tipe P, dan tipe N. Lalu, tipe ini menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis, dan mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Sedangkan pada tipe PNP, singkatan dari positif, negatif, positif. Maksudnya, tipe transistor ini terdiri dari 3 bahan semikonduktor yang ditumpuk, yaitu material tipe P, tipe N, dan tipe P. Lalu, tipe ini menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis, serta mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Untuk strukturnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada tipe NPN terdiri dari material tipe N, tipe P, dan tipe N, yang mana untuk emitor dan kolektornya terbuat dari material tipe N, negatif, sedangkan pada basisnya terbuat dari material tipe P, positif. Sedangkan pada tipe PNP terdiri dari material tipe P, tipe N, dan tipe P, yang mana untuk emitor dan kolektornya terbuat dari material tipe P, positif, sedangkan pada basisnya terbuat dari material tipe N, negatif. Sekarang, kita akan bahas prinsip kerja dari transistor. Yang sudah kita ketahui, transistor terdiri dari 3 kaki atau terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Arus akan mengalir dari kolektor ke emitor jika basis diberikan arus, dan jika basis tidak diberikan arus, maka arus tidak akan mengalir dari kolektor ke emitor. Gambaran prinsip kerja dari transistor mirip seperti keran air. Maksudnya gimana?
Maksudnya, seperti gambar ini, kolektor digambarkan sebagai bagian masuknya air dari PDAM. Basis digambarkan sebagai bagian pegangan yang bisa diputar untuk membuka atau menutup aliran air. Sedangkan emitor digambarkan sebagai bagian keluarnya air. Semakin besar kita putar pegangannya atau basisnya, semakin kencang aliran air yang keluar. Dan semakin kecil kita putar pegangannya atau basisnya, semakin sedikit air yang mengalir dari kolektor ke emitor. Transistor memiliki banyak fungsi dalam suatu rangkaian elektronik. Yang pertama, sebagai saklar elektronik yang dapat bekerja dan dikondisikan tanpa adanya tuas saklar. Yang kedua, sebagai penguat arus. Arus kecil pada basis akan berubah menjadi besar pada kolektor. Selanjutnya, sebagai penguat sinyal, dapat mengkonversi sinyal berukuran kecil menjadi sinyal berukuran besar. Transistor sebagai gerbang logika dapat digunakan dalam sirkuit logika digital untuk melakukan operasi matematika dan logika. Transistor sebagai pendeteksi sensor dapat digunakan di rangkaian modul sensor. Dan terakhir, transistor sebagai osilator dapat digunakan sebagai penghasil osilasi gelombang listrik. Ini adalah salah satu contoh manfaat dari transistor dalam suatu rangkaian elektronika. Jika diperhatikan, arus pada rangkaian ini tidak mengalir, dikarenakan basis pada transistor tidak mendapatkan suplai arus. Tetapi, jika kita tekan switch ini, maka basis dari transistor mendapatkan suplai arus, yang menyebabkan arus dari kolektor mengalir menuju emitor. Dan ketika kita buka switch ini, seketika arus akan berhenti, dikarenakan basis tidak mendapatkan suplai arus. Demikian salah satu manfaat dari transistor, yaitu sebagai saklar atau switch.